Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertanyaan pertama ya. Saya share screen dulu. Ini saya share ya. Ya. Nah, materi kita ada pada P3E ya, materinya ada pada P3E. Coba saya lihat daftar isinya dulu. Nah, daftar isinya ini ada kegiatan perawatan dan perbaikan, nggak banyak-banyak nih, jenis perawatan dan perbaikan segala macam. Kalau memang di situ kalian ada bukunya atau apa, sambil kalian baca pun nggak apa-apa, karena apa, ini wawasan memang perlu pengalaman untuk bisa hafal. Tapi intinya adalah ini tidak perlu dihafal. Selama kalian mampu memahami segala sesuatunya dengan cepat, maka semuanya akan terasa mudah. Ingat, ini wawasan dalam bekerja. Jadi saya tekankan, karena ini wawasan dalam bekerja, maka amati baik-baik. Nah, nomor 1 nih ya, jadi pertanyaan. Tapi saya kasih kesempatan juga untuk mencari jawaban ya. Nomor satu saya berikan ke ini, ke Pinky ya. Ke Pinky, untuk Pinky, ini pertanyaan saya itu ada pada bagian pertama, kegiatan perawatan dan perbaikan. Nah, setelah membaca, coba ceritakan kembali ke saya mengenai kegiatan perawatan dan perbaikan. Ya, itu aja ya. Dijawabnya nanti, terima dulu pertanyaannya. Kemudian Galih Rakasiwi. Galih Rakasiwi. Pada ya, bagian Pak. Kedua, di sini disebutkan jenis-jenis jenis-jenis pekerjaan perawatan. Ya, jenis-jenis pekerjaan perawatan. Nah, silakan cari jawabannya, kemudian nanti sampaikan kembali ke saya apa saja itu ya. Nah, selanjutnya nomor 3. Jatuh ke Dea ya, perencanaan perawatan. Nah, perencanaan perawatan itu meliputi apa saja, dan apa sih perencanaan perawatan itu Dea yang akan menjelaskan ke kita semua ya. Nah, selanjutnya berikutnya ke suku cadang. Suku cadang saya berikan ke Ade Karno ya, Ade Karno saya berikan untuk suku cadang. Nah, apa yang dimaksud dengan suku cadang tersebut? Kaitannya dengan sistem-sistem yang lain apa? Coba nanti diceritakan mengenai suku cadang. Kemudian selanjutnya adalah Farden ya. Farden itu Farden ada kan? Oke, Farden itu saya tanya mengenai inventarisasi. Ya, apa sih yang dimaksud dengan inventarisasi? Ya, nah, coba silakan mencari jawabannya itu dulu, ya, untuk 5 orang yang sudah saya sebutkan namanya tadi, silahkan mencari jawabannya. Saya kasih waktu 5 menit. Boleh baca yang buku yang saya berikan, karena memang materinya ada di situ. Ya. Nah, kemudian untuk yang lainnya. Di sini yang saya lihat baru ada Dekarno, Pinky, Dimas, Farden, Dea, Galih, Faisal Wijaya, ya, baik. Aditya Nurrahman, ya. Nah, jadi gini, sambil kita menunggu jawaban, saya cuma kasih waktu sekitar 5 menit, ya, untuk mengulas kembali. Saya sambil cerita, sambil nunggu teman-temannya mencari jawaban tadi. Kalau kita datang di sebuah pabrik itu pasti punya divisi-divisi. Nah, divisinya orang teknik itu ada di maintenance dan engineering. Nah, di situ kumpulnya. Nanti ada divisi utama, itu adalah misalkan anggapan divisi utama adalah kepala, kemudian ada subdivisi, itu adalah bahu-bahunya. Jadi kalau di struktur kotak atas, ada kotak kecil lagi di bawah-bawah. Ya, itu dalam struktur kerja. Nah,
Itu yang secara umum berlaku. Nah, divisi-divisi tersebut melayani sub bidang masing-masing, ya. Jadi ada job desk-nya. Nah, yang kita bahas ini adalah divisi maintenance atau engineering, ya. Di mana di situ adalah terkait mereka akan memberikan pelayanan ke orang produksi. Orang produksi itu utama di sebuah manufaktur karena pas dia membuat barang jadi. Nah, sedang maintenance itu adalah atau engineering adalah melayani jika terjadi gangguan-gangguan secara ya. Itu gambaran umumnya seperti itu. Kemudian dalam perjalanan untuk seorang maintenance, kita asumsikan saja apa yang akan kita layani orang produksi. Jenis yang akan dilayani adalah mesin manufaktur. Mesin manufaktur seperti apa? Banyak macam. Misalkan kita bilang mesin manufaktur pembuat botol. Nah, di situ terkait ada spare part yang harus kita siapkan jika terjadi gangguan. Jadi begitu gangguan, spare part bisa kita gantikan dengan cepat. Kemudian kalau misalkan terjadi masalah, alat kerja kita sudah siap. Kemudian sebelum bekerja, alat safety sudah kita kenakan. Jadi jangan sampai selama bekerja kita keluar dari prosedur keselamatan kerja. Nah, seperti itu. Oke, nah sekarang saya kembali ke teman-teman yang lainnya yang tadi sudah saya kasih pertanyaan. Ya, dan tadi saya sudah kasih pertanyaan. Sekarang mulai dari Pinky dulu ya, Pinky. Coba ceritakan Pinky. Suaranya ini ya, masih putus ya. Coba itu di unmute dulu. Baik Pak, udah. Oke, ya. Pinky ya. Jadi sistem perawatan itu dalam tenaga mesin pabrik kayak gitu itu seharusnya itu harus dirawat Pak. Perawatannya ini merupakan kegiatan pemeliharaan, perbaikan dilaksanakan secara rutin. Jadi kalau misalkan itu harus rutin untuk mengoperasikan mesin-mesin tenaga itu Pak, mesin-mesin pabrik kayak gitu. Iya. Terus perawatannya juga itu harus berjalan dengan secara teratur, kayak maksudnya itu kayak apa ya, bingung Pak. Gak apa-apa, kamu memperkirakan aja. Jadi kegiatan perawatan dan perbaikan itu seperti apa? Apa ada berapa bagian kegiatan perawatan dan perbaikan itu yang kamu sudah pahami? Belum bisa masuk ke situ? Ada 2 bagian. Apa itu? 2 bagian perawatan yang direncanakan atau planned maintenance merupakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan yang dilaksanakan secara rutin. Yang kedua, perawatan yang tidak direncanakan atau unplanned maintenance merupakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan yang tidak dapat diduga namun harus dapat diantisipasi. Ya, jadi ada 2 ya, kegiatan perawatan dan perbaikan. Pertama, perawatan yang direncanakan. Artinya tidak menunggu mesin rusak baru kita laksanakan ini ya, perawatan, tetapi kita sudah merencanakan ya. Itu contohnya seperti kalau kita punya sepeda motor, itu ada durasi jam kan, berapa ratus jam ya, kita harus ganti oli. Itu contohnya seperti itu. Kemudian kalau perawatan yang tidak direncanakan, selama pemakaian mesin produksi misalkan terjadi kerusakan yang kita tidak prediksi sama sekali, tiba-tiba terjadi kerusakan ya. Nah, itu yang disebut dengan unplanned, karena tidak direncanakan sama sekali atau kemudian tiba-tiba terjadi gangguan seperti itu ya. Nah, oke. Saya rasa terima kasih ya. Jadi jawabannya udah cukup mewakili. Nanti lebih detailnya kita bahas ya. Nah, pertanyaan selanjutnya. Saya tadi saya coba ke Dea dulu ya, Dea. Jadi pertanyaan berikutnya saya arahkan ke Dea. Oke, silakan Dea. Ya Pak.
Ini kira-kira aja ya Pak ya, yang ada di otak saya ya Pak. Lah, yang jelas sesuai Nih, dengan pemahaman jadi- kamu. Gimana? Silakan cerita. Ya, jadi sesuai pemahaman saya, perencanaan perawatan itu, jadi perawatan itu harus ada perencanaan, entah itu perencanaan perawatannya sebulan sekali, seminggu sekali. Nah, terus udah gitu ada urutan perencanaan juga. Yang pertama itu bentuk perawatan yang akan ditentukan. Terus kedua, perorganisasian pekerjaan perawatan yang akan dilaksanakan dengan pertimbangan masa depan. Terus pengontrolan dan pencatatannya juga seperti apa. Pengumpulan semua masalah perawatan yang dapat diselesaikan dengan suatu bentuk perawatan. Terus yang terakhir, penerapan bentuk perawatan yang dipilih. Oke ya. Jadi tadi dibahas mengenai apa tadi? Dia kebetulan kena apa di posisi perencanaan ya? Perawatan. Perencanaan perawatan. Nah, perencanaan perawatan ya tadi sudah dijelaskan sedikit-sedikit ya. Jadi pada saat kita melakukan perencanaan berarti kita punya sasaran. Jangan lupa ya. Kalau ada rencana perawatan berarti ada sasaran. Sasarannya itu berupa objek. Objeknya apa? Misalkan objeknya adalah berupa mesin produksi. Jadi mesin produksi itu kita lakukan perencanaan perawatan. Lalu sebelum melakukan perencanaan perawatan, ini masih rencana ya. Kita masih rencana dalam melakukan perawatan. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Persiapan. Apa yang harus disiapkan? Ya. Apa yang harus disiapkan mulai dari spare part, alat kerja, pakaian safety, nah seperti itu ya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Sama juga kalau kita kegiatan di bengkel, kita ada perencanaan misalkan peralatan solder ya, misalkan gitu. Solder itu ada banyak. Nah, apa yang harus kita perlukan di situ? Ada obeng ya, ada tang segala macam. Kita cek kepala tipnya solder perlu diganti atau enggak. Kemudian kita siapin spare part kabel, kalau misalnya kabelnya putus atau mungkin ke solder, kita ganti dengan yang baru. Nah, seperti itu ya. Jadi kita berpikir secara garis besar, kemudian kita kerucutkan. Nah, seperti itu ya. Jadi objeknya apa dulu nih yang mau dilakukan perawatan? Itu selalu diingat ya. Jadi 5W1H-nya harus digunakan supaya membantu kita menalar ya. Nah, oke, seperti itu. Nah, oke, Dea, terima kasih. Nah, selanjutnya siapa berikutnya? Pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang kedua itu pada kesempatan sekarang, jenis-jenis perawatan, jenis-jenis pekerjaan perawatan. Gitu. Halo, suara saya kedengaran? Iya, Pak. Nah, berikutnya ini jenis-jenis perawatan. Siapa? Bagiannya siapa? Saya Galih, Pak. Gali. Oke, Gali. Oke, Gali. Sekarang Gali presentasikan ya. Jelaskan ke saya apa sih yang sudah jadi tugas kamu barusan. Silakan. Iya, Pak. Kalau secara garis besar jenis-jenis pekerjaan perawatan itu ada dua macam. Yang pertama perawatan preventif. Perawatan preventif itu perawatan yang dilakukan secara rutin dan terjadwal. Biasanya dilakukan setiap hari kerja dan setiap waktu maintenance itu bekerja, Pak. Kegiatan-kegiatan dari perawatan preventif itu ada 4. Silakan. Apa saja? Kegiatan preventif ada 4. Yang pertama inspeksi. Inspeksi itu melihat atau mendeteksi adanya kelainan dari mesin yang sedang berjalan. Inspeksi ada 2 macam, inspeksi dari luar mesin dan bagian dalam mesin. Yang kedua ada pelumasan. Pelumasan itu pemberian cairan kepada komponen-komponen mesin seperti gear atau bantalan supaya tidak terjadi aus. Yang ketiga ada perencanaan dan penjadwalan. Yang keempat pencatatan dan analisis. Sedangkan yang kedua
ada perawatan korektif. Perawatan korektif itu perawatan yang lebih mengarah kepada perbaikan mesin, Pak. Perbaikan mesin yang sudah terlihat kesalahannya. Pada saat itu baru dilaksanakan perawatan korektif. Cukup, Pak. Oh gitu. Oke. Nah, jadi apa yang dibahas barusan tuh ya memang seperti itu ya, sesuai dengan buku panduan kita. Nah, cuman tadi kita berbahasa mengenai jenis-jenis perawatan. Ada preventive maintenance. Nah, menurut Galih, yang menjadi aksi atas kegiatan preventive maintenance itu apa? Apa yang menjadi aksi? Apa yang membuat preventive maintenance itu akan jalan gitu. Nah, menurut Gali apa? Objeknya apa nih supaya preventive maintenance jalan? Kalau tadi Dea kan objeknya apa dulu yang mau dikerjakan kan gitu loh. Nah, sekarang untuk supaya ini jalan, apa yang menjadi objeknya menurut Gali? Yang membuat preventive maintenance itu jalan. Silakan, Gali. Halo Gali. Kalau menurut saya preventive maintenance itu akan berjalan jika ya, Pak. Ya, lanjutkan jawabannya. Menurut saya preventive maintenance itu akan berjalan jika sudah dibuatkannya sebuah jadwal yang sudah dijadwalkan secara teratur, Pak. Untuk setiap maintenance pada saat bekerjanya untuk memeriksa keadaan dari mesin. Iya, betul. Jadi yang menjadi objek untuk preventive maintenance adalah schedule atau jadwal. Betul sekali. Itu yang menjadi jawaban utamanya, ya. Karena memang bagaimana preventif bisa jalan kalau misalkan kita tidak punya jadwalnya. Itu. Ya enggak? Ya. Oke. Saya rasa cukup ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya jatuh ke siapa? Silakan. Pertanyaan selanjutnya. Saya Pak Ade Karno. Ade Karno. Nah, Ade Karno bagiannya apa? Suku cadang atau organisasi perawatan? Suku cabang atau material itu sangat pokok. Iya, oke. Suku cadang. Nah, sekarang jelaskan mengenai suku cadang. Ade Karno. Ini wajahnya mana Ade Karno? Nggak kelihatan? Yang perlu diperhitungkan terhadap biaya perawatan. Wajahnya Ade Karno nggak kelihatan ini. Bisa dimunculkan videonya? Nggak bisa. Oke. Yaudah, nggak apa-apa. Kalau lanjutkan ceritanya Ade Karno ya. Ade Karno ya. Suku cabang atau material merupakan bagian pokok yang perlu diperhitungkan dalam pengaruhnya terhadap biaya perawatan. Biaya perawatan berkisar 40-50%. Nah, coba dari itu Ade Karno. Kamu cerita mengenai cabang dibagi ya. Bentar Ade Karno, ya. Tadi kamu barusan bercerita mengenai suku cadang atau spare part. Ya. Ada berapa jenis spare part di situ? Ada 3, Pak. Ada 3? Ya. Apa saja? Iya. Suku cadangnya apa saja? Kontrol suku cadang, fungsi kontrol suku cadang,
dasar-dasar kontrol suku cadang. Nah, kalau saya anggap ini salah nih ya. Jadi ada berapa suku cadang? Nah, suku cadang itu spare part yang kita pakai ya. Spare part yang kita gunakan atau suku cadang yang kita gunakan itu ada yang bersifat reguler ya, yang bersifat reguler. Kita bicara mengenai sifat. Ada yang bersifat reguler, ada yang bersifat irregular atau bersifat tetap atau tidak tetap. Kalau bersifat tetap, misal secara penggunaan kita preventive maintenance, rutin kita menggunakan oli, ya, maka oli dengan jenis yang kita butuhkan itu selalu ada di gudang kita. Tetapi ada yang tidak umum, misalkan hanya terjadi gangguan, misalkan untuk conveyor rantainya putus. Nah, karena harganya mahal dan juga jarang rusak, maka tidak disiapkan suku cadang tersebut. Jadi ada yang sifatnya tetap suku cadang, ada yang tidak tetap. Nah, yang tidak tetap itu direncanakan. Jadi penggantiannya direncanakan. Nah, yang tetap, suku cadang yang tetap, ya, yang disebut dengan regular suku cadang, spare part, regular spare part. Nah, itu pengadaannya selalu hadir, selalu ada, ya. Oke. Nah, itu aja pandangan wawasan buat kamu. Terus lanjutkan. Ceritamu tadi lanjutkan. Jadi mengenai suku cadang. Silakan lanjutkan. Suku cadang atau material terhadap biaya perawatan, biaya material dan suku cadang untuk perawatan biaya bersekitar antara 40 sampai 50% dari total investasi. Oke, ya. Ya, Adik Karno cukup Adik Karno ya. Nah, di situ ada memuat mengenai kontrol suku cadang. Bagaimana kita mengendalikan atau mengontrol suku cadang tersebut, ya? Bagaimana kita melakukan pengendalian, ya? Di situ ada tertulis dalam buku kita, ya, ada tertulis di situ bahwa di situ ada sistem pencatatan, kemudian 2 sistem penyimpanan. Nah, suku cadang itu akan ditempatkan di sebuah workshop sendiri untuk menyimpan. Nah, sebelum disimpan, suku cadang yang hadir, yang baru datang dari pembelian, ya, itu kita catat dulu. Kita catat. Setelah kita catat, kita simpan, ya, kita simpan. Kemudian jangan lupa juga bahwa setelah kita simpan, kita klasifikasikan supaya tidak tercecer. Jadi misalkan untuk oli, ya sudah, kita letakkan di posisi oli saja. Jangan sampai diletakkan di posisi spare part mechanical yang lain, misalkan seperti itu, ya. Nah, itu yang harus diperhatikan, ya. Oke. Nah, selanjutnya setelah itu sistem penyimpanan. Nah, fungsi kontrol mungkin di situ sudah bisa dibaca sendiri, ya. Nah, selanjutnya, oke. Kemudian nanti pelajari stok ya, stok pemesanan segala macam ini itu. Nanti Adik Karno coba nanti dipelajari lebih lanjut, ya. Oke, selanjutnya setelah ya, ini Pak. siapa? Oke, terima kasih Gali ya. Berikutnya siapa? Saya Pak Farden. Farden dapat bagian apa, Farden? Inventarisasi. Oke, Farden, coba jelaskan mengenai inventarisasi. Kalau dari modul yang saya baca, inventaris adalah suatu daftar semua fasilitas atau peralatan yang ada di seluruh bagian, termasuk gedung dan isinya, atau identitas sebagai semua fasilitas di bengkel atau di industri. Itu inventaris ini harus dimudah dan mudah dimengerti dengan cepat agar dapat membantu pekerjaan sehingga perawatan akan lebih mudah. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, jadi begini, kita bicara mengenai inventarisasi. Apa sih inventarisasi? Inventory control, itu ilmunya di situ. Jadi inventarisasi itu segala macam suatu kegiatan, mencatat apa saja yang ada di dalam perusahaan atau manufaktur, ya, dicatat.
dicatat. Jadi itu menginventory, jadi mencatat, mendata. Intinya inventarisasi itu seperti itu. Jadi pasti di lembar inventarisasi ada formnya ya, berupa form. Itu ada nomor identitas ya. Kemudian keterangannya, kemudian lokasi penempatan barang tersebut. Ya, Kemudian dikelompokkan sesuai kategori tadi ya, kembali tadi ke temannya tadi ya, bahwa kalau spare part datang harus dikelompokkan. Kalau nggak dikelompokkan nanti khawatirnya susah kita mencari ya. Jadi misalkan kita berbicara mengenai spare part oli, tetapi itu diletakkan di posisi spare part kasar ya. Misalkan itu ada gear, ada bearing ya, itu jadi bukan di situ tempatnya ya, seperti itu. Nah selanjutnya kemudian tingkat prioritas. Nah prioritas ini yang dimaksud tadi, balik ke Dea tadi ya, tingkat prioritas. Misalkan ini diprioritaskan untuk dilakukan preventif sekarang, maka spare part itu akan ada urutan-urutannya. Jadi pemakaian barang habisnya itu didulukan. Jadi inventarisasi 1, 2 dan selanjutnya. Jadi artinya gini, jika terjadi gangguan segala macam, ini langsung digunakan seperti itu. Nah kemudian ada kolom keterangan ya, kolom terakhir. Nah seperti itu ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan, silakan. Farden. Gimana Farden? Cukup Pak. Cukup ya. Sini sayang banget ini videonya Farden nggak keluar nih ya. Itu. Oke, terakhir Terus ini ada. muncul Pak. Kenapa Farden? Di Farden muncul. Di sini muncul Pak. Oh, Iya. mungkin di sayanya nih ya masalahnya. Ya udahlah. Nanti saya minta Farden pakai HP apa pakai komputer? Nggak kedengaran saya. Oke, ada lagi yang terakhir. HP Pak. Kalau pakai HP bisa screenshot ya, di screenshot itu layarnya itu. Nanti kirim ke grup aja, ya. Sebagai dokumentasi bahwa Farden udah ini. Karena di layar saya ini yang kelihatan cuma saya, yang lainnya nggak kelihatan. Apa dari sinyal ya? Mungkin dari sinyal nih. Padahal di sini videonya tampil semua, ya. Gitu. Oke, kalau gitu. Saya rasa cukup untuk kelompok sekarang ya. Nanti kita lanjut lagi pada pertemuan yang berikutnya ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya akan berlanjut dengan grup berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang sesi ini, saya akan menitik beratkan pada komponennya, pada komponen elektronika. Ya. Nah, dalam pembahasan kita ada di sini, nih, ya. Nah, jadi yang kedua itu adalah komponen dan peralatan elektronika. Nah, saya akan membagi pertanyaan, ya. Saya akan membagi pertanyaan kepada kalian, ya. Untuk kemarin yang aktif itu Hera ya, Hera kemarin sudah banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan. Saya berikan kesempatan ke Hayatun Nisa. Hayatun Nisa, ya. Halo, kedengaran suara saya? Nisa, ceritakan ke saya apa yang dimaksud dengan komponen aktif. Ya, silakan, Nisa. Komponen aktif, silakan. Contoh-contohnya atau apa Pak? Pengertiannya komponen aktif. Wajahnya nggak kelihatan saya nggak kelihatan wajahnya. Coba arahkan kameranya. Face-nya kelihatan. Oke, sip. Ya, ceritakan komponen aktif itu seperti apa sih? Itu ya. Untuk komponen pasif, nanti jawabnya nanti ya. Silakan baca dulu aja, nggak apa-apa. Hayatun Nisa, komponen aktif. Selanjutnya untuk Ilham, komponen pasif, ya, komponen pasif. Jadi
Nisa ke bagian komponen aktif, Ilham ke bagian komponen pasifnya. Nah, selanjutnya ya. Selanjutnya untuk Hendra Nur Cahyono. Hendra, Kendot. suaranya kedengaran ya. Suara Hendra tapi saya nggak dengar loh. Mungkin ini masalahnya. Tuh. Masalah gangguan di speakernya ya. Nah, saya lewatin aja Hendra, mungkin ada masalah dengan speakernya. Saya masuk ke Latif ya. Latif Ardian Saputra. Latif Ardian Saputra itu bagian ketiga. Bagian ketiga itu adalah komponen pengaman dan penghubung. Ya, komponen pengaman dan penghubung. Ya, silakan dulu cari ya. Saya kasih waktu 5 menit untuk sedikit membaca lagi sebelum menjawab pertanyaan tadi. Sambil yang lain dengerin saya cerita. Ya, di dalam elektronika itu ada 3 jenis komponen. Satu komponen aktif, yang satu komponen pasif. Ya, itu udah pasti. Nah, yang aktif itu dia memiliki referensi tegangan. Kalau nggak sesuai dengan referensi dia tidak bisa bekerja atau malah rusak. Ya, sedang yang lainnya adalah pasif. Yang pasif itu dia tidak memiliki referensi tegangan kerja, tetapi dia punya batas maksimum saja. Jadi misalkan resistor kita kecil-kecil itu dikasih tegangan 220 bisa, ya. Dikasih lebih tinggi bisa, tapi dia punya batas maksimal karena bentuknya kecil. Kemudian yang ketiga, ya, rangkaian komponen pengaman dan penghubung. Nah, apa itu pengaman dan penghubung? Ini contoh saja. Kalau kita bicara screen MCB itu pengaman dan penghubung. Ya, itu secara kelistrikan. Nah, apa di elektronika ada seperti itu? Ada juga ya. Nanti biar teman-teman yang membahas ke ya. Nah, untuk kesempatan pertama sambil baca nggak apa-apa ya, kan kita baru latihan, ini belum ujian kok. Kita latihan saja. Jadi coba ini sebagai dasar teori kalian nge-refresh. Mungkin selama belajar di rumah banyak lupanya, sekarang saya ingatkan kembali ya. Untuk Nisa tadi komponen aktif bisa tolong jelasin pertama definisinya seperti apa, yang kedua komponennya apa saja sih, seperti itu ya. Silakan Nisa. Komponen elektronika yang aktif itu merupakan jenis komponen elektronika yang membutuhkan arus keluar agar bisa beroperasi, Pak. Terus? Contohnya komponen elektronika yang aktif itu dioda, IC, tabung transistor, Pak. Oke. Terus lanjutnya? Sudah itu aja. Jadi komponen aktif apa tadi? Iya, Pak. Definisinya apa tadi? Merupakan jenis komponen elektronika yang membutuhkan arus keluar dan bisa beroperasi. Ya, coba kita lihat nih komponen aktif, ya, komponen aktif. Mana komponen aktifnya tadi? Komponen aktif itu, jadi komponen aktif itu sering digunakan pada pada peralatan elektronika. Contohnya itu ada dioda, ya. Nah, sekarang Nisa, dioda ada berapa jenis dioda? Dioda Zener, dioda penyearah, ya. dioda foto, dioda laser. Dioda foto, dioda laser. Oh, dioda laser ya, terus? Ya. Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, Ya, Pak Ciri. selanjutnya ada yang disebut dengan dioda penyearah. Dioda penyearah, ya. Fungsi dari dioda penyearah apa itu? Fungsi dari dioda penyearah apa?
fungsi dari dioda penyarah? Oke. Ketemu fungsi dari dioda penyarah? Ada yang bisa bantu kira-kira? Saya berikan kesempatan untuk bantu Nisa. Nisa bisa jawab kira-kira? Fungsi dari dioda penyarah. Saya bantu, Pak. Silakan. Fungsi dioda penyarah itu kayak buat penyarah arus AC ke arus DC, Pak. Oke. Jadi fungsi dari dioda penyarah itu mengarahkan dari mengkonversi sebetulnya ya dari tegangan AC menjadi DC. Tapi sebenarnya akan ada konversi lanjutan ya. Itu hanya bagian bagian fungsi pokoknya saja ya. Oke, terima kasih ya. Oke, jadi Nisa udah kebantu ya tadi bareng sama temannya. Nah, coba nanti dipelajarin lagi dipelajarin lagi, dibaca kembali dioda-dioda penyarah ya, seperti itu. Nah, untuk komponen aktif saya anggap sudah selesai. Nah, sekarang saya ucapkan terima kasih sama Nisa ya. Selanjutnya komponen pasif. Siapa yang berkesempatan untuk menjawab? Siapa? Yang menjawab siapa? Komponen pasif? Tadi siapa? Latif ya? Latif ya tadi ya saya. Saya komponen penghubung, Pak. Oh, komponen penghubung. Pak. Siapa? Saya, Pak. Ya, silakan. Silakan untuk menjawab. Maksudnya jelasin apa? Jelaskan. Gimana, Pak? Dijelaskan saja. Komponen elektronika pasif adalah jenis komponen elektronika yang tidak memerlukan sumber arus listrik eksternal untuk mengoperasikannya. Oke. Terus macam-macam komponen pasif apa saja? Macam-macam komponen pasif apa saja? Sebutin saja. Coba sambil dicek. Ya, Pak. Ya. Macam-macamnya apa ya? Ya, betul. Dioda, transistor, IC, sebentar. Pasif. Pasif ya? Iya. Komponen pasif itu bukan komponen aktif ya. Resistor, Ya. resistor, kapasitor, induktor. Udah, Pak, 3, Pak. Yang saya hafal. Yang dihafal ya. Itu resistor, benar. Kapasitor sama induktor. Oke. Jadi tiga itu ya. Yang Iya, Pak. masih diingat ya, Jadi ingat ya. Komponen aktif sama pasif berbeda ya, pastikan itu. Iya, Pak. Ya, mereka punya karakteristik kerja yang berbeda, berlainan. Nah, Iya, Pak. untuk resistor ada berapa jenis secara fungsi kerja? Ayo, silakan. Resistor. Resistor. Yang lain boleh bantu jawab ya. Resistor itu ada berapa jenis fungsi kerjanya? Ya, pasti semua yang nama belakangnya atau nama depannya resistor itu adalah satu rumpun resistor. Berarti ada berapa jenis resistor? Secara umum. Ada yang bisa jawab? Apa ya? Silakan. Apa tadi, Pak? Ya. Kenapa? Ada berapa jenis resistor
ya, secara prinsip. Secara prinsip kerja resistor itu ada berapa jenis? Ada berapa? Oke, nah kalau kita lihat resistor itu ada dua prinsip kerja utama. Yang satu fixed resistor, artinya apa? Resistor tetap. Ya, yang satu variabel resistor atau resistor tidak tetap. Artinya apa? Yang kedua bisa berubah. Kita bicara resistor dengan kode warna, dia tidak bisa berubah nilainya, ya, sesuai itu. Kita lihat resistor dengan tulisan di atasnya, itu juga tidak berubah nilai. Tetapi kalau kita bicara dengan potensiometer atau variabel resistor, itu bisa berubah nilainya jika kita lakukan aksi perubahan. Potensiometer kita putar, ya, kita putar seperti mic itu, ya, seperti volume suara. Nah, itu adalah potensiometer. Kita putar, dia akan berubah sesuai dengan nilainya. Nah, seperti itu, ya. Nah, oke. Nah, kalau kita lihat di uraian di buku itu ada. Nah, tinggal nanti kalian lebih lanjut dibaca, ya. Nah, saya perlihatkan ya. Ya Pak. Tuh. Tadi komponen pasif nih resistor, ya, nih. Ya. Ada resistor tetap, ada variabel resistor. Nah, variabel atau resistor ini resistor tetapnya 1, resistor tidak tetapnya ada 3, ya. Ini saya sebut variabel semua karena apa? Semuanya bisa berubah, bervariasi, variabel variasi, ya. 2 kali aksi, ya, atau berapa kali aksi. Nah, LDR, Light Dependent Resistor, resistor yang bekerja berdasarkan intensitas cahaya. Ya, tinggal kita lihat kalau ada cahaya, intensitas ada intensitas cahaya, resistansinya berapa di kakinya ini. Nah, kalau misalkan ada cahaya berapa, tidak ada berapa, lebih besar atau lebih kecil seperti itu. Sama juga ini, batas maksimum misalkan 1 kilo ohm. Kalau ini diputar-putar, maka dia bisa berubah sesuai dengan nilainya. Kalau di tengah-tengah pasti kalau 1 kilo ohm tengah-tengah berarti 500 ohm seperti itu, ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya, kalau kita perhatikan lagi, ini ada NTC atau PTC, negatif temperatur koefisien sama positif temperatur koefisien. Nah, dia akan berubah secara negatif itu di bawah dari nilainya dia, positif adalah di atas dari nilainya dia. Nah, lihat simbolnya. Simbolnya semua resistor loh. Ya, simbolnya semua resistor, cuman ada tambahan. Kalau variabel resistor ada panah seperti ini. Kalau ada LDR, ada gambar panah masuk ke sini, artinya ada interaksi dari luar masuk ke dalam. Ini dalam maksud adalah cahaya. Ada lagi seperti ini, ya, resistor disilang dengan angka plus atau min. Kalau min ya NTC, kalau plus ya PTC, ya, sesuai dengan nama. Nah, seperti itu, ya. Nah, cara membaca, nah, kalau membaca kan berdasarkan warna seperti ini, ya, seperti itu. Oke, nanti kita bahas lagi lebih lanjut di pertemuan berikutnya, ya. Dari sini ada yang ditanyakan dulu sekitar masalah komponen pasif. Kita akan bahas lagi. Cukup ya? Oke, ya udah kalau gitu. Terima kasih Ilham ya. Baca lagi Ilham ya, ingat baca lagi. Ini sudah kelas 12, kalian wajib wawasannya yang kemarin-kemarin kelas 10 lupa, itu baca kembali buku-bukunya ya. Nggak usah sungkan, nanti saya akan share buku-buku yang kalian perlukan ya. DLE kalau ada nanti saya kirim lagi seperti itu ya. Karena apa? Kelas 3 ini mengulang dari kelas 10 kelas 11 ya. Yang kurang-kurang dan penambahan itu ada di kelas 12. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke Latif ya. Latif. Ya Pak. Oke, Latif, silakan presentasikan Latif ya. Baik. Saya akan mulai dari komponen pengaman Pak. Silakan. Komponen pengaman adalah suatu komponen yang digunakan untuk melindungi atau mengamankan atau mencegah sistem instalasi listrik dari beban arus yang melebihi kemampuannya atau konsleting Pak. Oke.
Komponen Untuk pengaman. fungsinya untuk mengamankan sistem instalasi, untuk melindungi atau membatasi arus dan melindungi hubungan singkat. Oke, jadi Macam-macam pengaman listriknya. ya sebutin. Macam-macamnya ada Pickering, ada MCB, dan udah itu aja, Pak. Oke, ya. Oke, jadi dari yang kamu tadi bahas ya, mari kita lihat bahan bacaan kita ya. Mari kita lihat bahan bacaan kita. Saya share dulu. Ya, saya share screen dulu. Nah, oke, ya. Nah, komponen pengaman dan penghubung, ya, komponen pengaman dan penghubung. Komponen pengaman berfungsi sebagai pengaman pada rangkaian elektronika maupun perangkat listrik. Ya, elektronika, komponen elektronika kecil-kecil, sedang listrik itu berupa kabel dan langsung ke bebannya, misalkan ada televisi, ada kipas angin, ada pompa air, nah itu komponen listrik. Nah, di situ ada fuse itu adalah sekring. Sekring itu fungsinya ada dua, pengaman hubung singkat sama pembatas arus. Jadi kalau misalkan hubung singkat, tiba-tiba ada kabel nyambung, ya plus min ketemu, maka sekring akan putus. Atau misalkan dia batasan sekring itu adalah ampere. Misalkan fuse atau sekring ini ditulis 2 ampere. Ternyata arus yang digunakan 4 ampere, maka secara otomatis fuse ini akan putus. Ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini tertulis fuse atau sekring pada dasarnya terdiri dari sebuah kawat halus pendek yang akan meleleh dan terputus jika dialiri oleh arus listrik yang berlebihan ataupun terjadinya hubung arus pendek atau short circuit, ya. Nah, seperti itu. Kemudian bentuk fisiknya seperti ini. Ini sekring pisau kita bisa temukan pada sepeda motor kita ya. Kendaraan bermotor itu kebanyakan menggunakan ini. Kalau kalian nggak percaya, kap bagian depan di posisi tempat aki itu ada ininya, ada sekring pisau seperti ini. Kalau misalkan kalian tiba-tiba lampunya mati atau apa, mungkin sekringnya putus, ya bisa dicek di situ. Atau kita bisa cek, mungkin saklarnya yang terputus, ya bisa jadi ya di troubleshooting. Nah, ini adalah tabung sekring, ya tabung sekring ini sudah kelihatan jelas di dalamnya ada kawat. Artinya apa? Kenapa ditutupin kaca tabung sekring ini? Tujuannya kalau ini putus, kita langsung bisa tahu, oh ini putus, ini langsung kita ganti. Nah, tapi pada saat 1, 2, 3 sekring ini terjadi putus, maka kita harus berpikir dia putus. Kata Pak Robi, dia putus itu yang pertama karena hubung singkat, yang kedua pembatas arus. Nah, kalau dia hubung singkat, kalau kalian pasang lagi sekringnya, sudah diganti dengan yang baru, putus juga, artinya ada hubung singkat. Nah, maka masalah tersebut harus dicari tahu dulu. Gitu. Karena percuma saja, mau 100 sekring kita pasang, 100-100-nya juga akan putus jika masalahnya tidak kita ketemukan. Nah, makanya hati-hati. Jadi, sekring ini harus dicari tahu. Masalahnya ada di mana sih sebetulnya? Ya. Misalkan ada kabel yang lengket karena terlalu panas, pemakaian 24 jam, kabel di lampu itu lengket sehingga mengakibatkan sekringnya putus misalnya. Ya. Nah, maka kabelnya itu harus kita pisah dulu, kita solasi masing-masing. Jadi jangan sampai kabel itu nempel. Nah, kalau kita tetap kita biarkan, kita pasang sekring yang baru sampai berapa ratus kali pun tetap akan mengakibatkan sekring putus. Nah, itu. Nah, atau misalkan begini. Arusnya berlebihan. Sudah tahu sekring itu kapasitas 2 ampere ya, 2 ampere. Tiba-tiba kita kasih beban lampu yang banyak, lampu hias yang banyak ya, sehingga dia mengakibatkan jadi 2,5 ampere misalkan. Nah, itu secara otomatis putus. Nah, kita lihat juga apakah beban. Itu yang pertama. Jadi bebannya kita turunkan dulu. Mungkin bebannya yang berlebihan kita turunkan. Nah, kalau memang bukan bebannya, apakah hubung singkat, kabelnya nempel ya, nempel jadi satu begitu. Atau mungkin stop kontaknya keisi air ya, siapa tahu ya, nggak sengaja. Nah, seperti itu ya.
Oke, jadi pengamannya adalah screen. Nah, selanjutnya lagi ya. Di sini ada saklar. Ya, ini penghubung saklar ya. Ini ada saklar. Nah, itu. Nah, kemudian ada konektor. Kalau saklar kalian sudah tahu ya, dia alat penghubung ya, penghubung seperti simbolnya. Nggak usah ribet, simbolnya aja seperti ini kayak jembatan. Ya, kalau ini artinya apa? Ditekan. Ya, kalau ditekan dia turun, dilepas dia naik lagi ya. Atau mungkin biasanya sih seperti itu ya. Begitu ditekan dia turun, kalau kita lepas dia naik lagi. Tapi kalau saklar ini dia kan seperti ini. Pada saat ditekan dia turun, dia tidak akan kembali kalau nggak kita tarik. Nah itu, seperti itu ya. Nah seperti ini ya biasanya ini biasanya ini ya. Jadi fisiknya ini, simbolnya ini, fisiknya ini, simbolnya ini ya. Seperti itu. Nah selanjutnya ada konektor. Konektor atau plug itu ada male and female. Jadi kalau misalkan male sama female itu yang male itu yang bulatnya ya rumahnya, yang satu ini sarungnya. Jadi seperti itu ya. Nah kemudian jenis-jenis konektor ada banana socket segala macam. Nah seperti ini ya. Ini banana plug. Nah ini banana socket. Jadi ini male-nya, ini female-nya ya. Dia baru bisa masuk dengan apa? Dengan tempatnya. Kalau nggak bisa ya. Nah, selanjutnya ini ada USB. Nah, ini kalau kalian lihat, mau nyolokin apa charger segala macam, ada USB socketnya. Nih, biasanya kalau mau ngecas ya. Kemudian ada USB konektornya. Nah, adaptornya sama ini. Biasanya kayak begini aja nih. Nah, nih. Saya punya contoh nih ya. Nih. Jadi, ini yang di dalamnya ini adalah USB socketnya ya, ini USB socketnya. Nah, ini USB-nya. Jadi kalau mau digunakan, saya masukkan seperti ini. Ya, kalau nggak sejenis dia nggak bisa. Dia harus sama pasangannya, ya seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan, monggo silakan. Ya, silakan. Ada yang tanyakan? Cukup? Cukup ya? Nah, Allah cukup Pak. Kalau cukup ya. Jadi itu masih wawasan-wawasan umum ya. Artinya apa? Ya, Pak. Bulan ini kita selesai karena kita akan ada fokus untuk pembuatan PCB. Latihan pembuatan PCB. Bulan ini habis, buku kita baca semua, kita pahami semua. Bulan depan sudah kita siapin untuk latihan uji kompetensi. Ingat SMK itu ada uji kompetensinya. Nanti saya jelasin pada saat kita rame-rame saja. Ya, sekarang nanti di Google Classroom-nya saya cuma memberi tugas sesuai kelompok saja. Kelompok 1 dengan siapa, nomor absennya berapa. Itu nanti misalkan kelompok 1 sampai kelompok pertama, nomor absen 1 sampai 12. Nah, yang tadi kita bahas. Nah, kayak kalian kan kelompok 3. Kelompok 3 nomor berapa sampai berapa, itu saja yang kalian rangkum. Kalian rangkum tulis, bukan tulis, tapi ketik. Ya, kalau kalian pakai HP berarti kayak kalian buka WA saja. Kalian ketik resumenya saja, tanpa gambar, nggak usah gambar. Kalian bercerita kembali apa yang sudah kita bahas di Zoom ini, ya itu saja. Jadi saya tidak meminta kalian menulis tangan, difoto, kirim, nggak. Kalian ketik saja, atau kalau menggunakan HP untuk di GCR-nya diisikan pakai ketikan, ya itu. Nanti saya tunggu sampai jam 5 sore. Ya, oke. Terima kasih atas waktunya. Kita jumpa lagi di WA Group ya. Nanti kita bahas lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kurang ngerti gitu, mau nanya bingung gitu, nanya ke siapa? Oh gitu. Kadang nyari di internet juga kurang ngerti juga Pak. Jadi untuk kendala pendidikan jarak jauh ini, kendalanya ada pada pemahaman ya. Pemahaman. Iya Pak. Sedang kalau kita lihat di Google Classroom kok kelihatannya tugas tanpa keterangan ya, maksudnya tugas tanpa penjelasan gitu ya. Iya, saya merasakan penjelasannya itu kurang. Saya merasakan hal yang sama. Jadi begitu saya
saya melihat misal nih saya pribadi kan ngasih tugas ke kalian gitu, pertanyaan di dalam benak saya itu bukan saya menunaikan tugas saya selesai sudah, kasih tugas selesai, tapi saya cuma berpikir kalian saya kasih tugas ini paham nggak ya? Ya itu pertanyaan saya itu di situ dalam hati saya. Makanya kenapa ya mungkin kita akan sedikit buang kuota ya, bukan buang kuota ya, memanfaatkan kuota yang ada untuk kebutuhan-kebutuhan Zoom seperti ini ya. Kita Vicon seperti ini tujuannya saling memahamkan dulu gitu. Kalau memang tetap nggak paham, sudah kita Vicon begini berkali-kali, ya itu artinya apa? Mungkin kendalanya adalah komunikasi yang nggak efektif. Mungkin komunikasi kita di Vicon ini yang kurang pas. Jadi bagaimana kita menyiasati, apakah nanti pada saat Islam saja seperti itu? Karena kita mau nggak mau kan harus mengikuti aturan pemerintah. Kita harus belajar dari rumah gitu loh. Jadi kita nggak usah lihat kanan kiri. Misalkan ada bahasa negatif nih, mall aja dibuka, kok kita anak sekolah tetap tinggal di rumah, belajar dari rumah. Nah itu kita nggak bisa menentang kebijakan pemerintah. Kalau kita tentang ya kan kita tinggal di negara ini gitu. Ya sementara ya mau nggak mau ya kita belajar seperti ini gitu. Memang ada beberapa ayah bunda yang perwalian saya mengatakan, Pak berat Pak kalau belajar dari rumah. Saya juga ikutan belajar jadinya, belum ngurusin rumah, belum ngurusin ini itu ya. Ya kita memahami. Tapi dengan kondisi saat ini kita cuma bisa berdoa dan berpikir positif. Jadi saya berharap kalian dalam masa pendidikan jarak jauh gini ya, belajar online dari rumah segala macam ya, tetap semangat aja, berpikir positif bahwa kita akan melalui semua masalah yang ada ini dengan cepat dan mudah gitu. Jadi nggak usah lagi kita berpikir berbahasa negatif, apalagi kita berbahasa runcing ya, ini gimana sih, ini udah nggak usah. Karena apa? Itu hanya membuang energi positif kita. Jadi kita berpikir positif, ayo kita selesaikan. Nggak paham, yuk tanya. Toh sekolah, pendidik dan pengajar di sekolah juga memahami kok faktor-faktor dari keberhasilan mereka mengajar. Oh ternyata nggak efektif karena apa? Siswa-siswi kurang paham. Itu pendidikan online ini. Tapi ada enaknya juga, mungkin lebih sering di rumah atau gimana ya. Sering juga saya temuin teman-teman yang berbagi wifi ya, beberapa orang, 3-4 orang ke rumah temannya ya, seperti yang penting jaga kesehatan ya, protokol kesehatannya dipakai karena kita nggak tahu virus corona itu menghinggap di siapa. Ada baiknya kita gunakan masker seperti itu, jaga jarak. Nah itu teknis ya seperti itu. Jangan sampai karena kita tetap ingin ngerjakan soal-soal yang ada, mengabaikan keselamatan kesehatan. Sayang sekali. Nah ini kira-kira udah apa semua kira-kira? Belum Pak. Belum. Udah, kita mulai saja. Biar yang lain jadi pengikut aja. Gitu ya, yang lain kita jadikan pengikut saja. Gitu. Oke, saya cek dulu. Saya screenshot dulu ya. Oke, sesi resmi kita masukin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, iya. Nah, sesi kali ini ya adalah kita diskusi ya, sifatnya diskusi. Walaupun saya bertanya ke kalian, saya perbolehkan mau sambil membaca nggak apa-apa kok. Ya tujuan kita ini untuk saling memahamkan. Siapa tahu mungkin kalian ada pemahaman yang kurang pas. Saya akan coba memberikan penjelasan lebih baik daripada hanya sekedar tugas yang saya beri di Google Classroom. Cuman kalian ada sedikit problem di situ ya, tapi nggak kesampaian karena sibuk mengumpulkan tugas saja. Kebetulan kita seharian ya. Coba deh kita masukin ini ya. Nah di situ saya share dulu screen saya ya. Oke, dalam layar saya di sini sudah saya siapkan materinya ya. Jadi kita adalah pembahasan mengenai LDR, potentiometer, LED, 7 segmen, fototransistor, sensor suhu. Nah, di sini kalian akan menjelaskan kembali apa yang sudah dibaca tadi ya. Itu saja kok.
sambil baca misalkan belum hafal ya nggak apa ya. Nah kemarin itu saya ingat di kita yang aktif ini Steven kemarin udah aktif banget tuh memberikan jawaban atas pertanyaan saya. Kemudian Noval Ardi juga itu aktif juga, walaupun kepleset juga ya. Ada lupanya ya Noval, nggak apa-apa ya. Yang penting kita berusaha untuk jadi yang terbaik kok ya. Kepleset dikit. Valentino Rossi aja naik motor sering jatuh kok dulu. Emang dikira dia anteng naik motor? Enggak ya. Dulu juga sering jatuh, tapi karena dia ya best as the best and my favorite, jadi ya dia menang karena doa saya juga kan gitu. Ya gitu. Nah sekarang kita diskusi lagi. Di sini ada LDR, potentiometer, LED, 7 segmen, fototransistor. Nah kemarin kan sudah Noval sama Steven udah bagus banget itu ceritanya ya. Itu oh ya satu lagi video kita sudah saya kirim ke Dapodik ya, udah diterima teman-teman Dapodik. Nggak tahu mau di-share kemana lagi, ke Kemendikbud mungkin ya. Nah nanti yang akan saya tanyain, tapi teman-teman support nanti kalau ada pertanyaan tambahan ya, boleh sambil baca-baca buku ya. Nah saya mulai untuk LDR ya, LDR. Nah LDR itu light dependent resistor. Nah ini nanti yang akan menjawab dari definisi, dari penjelasan akan menjelaskan ulang ke kita. Ini pertama saya pilih aja di Mulia ya. Nah, jadi nanti Mulia menjelaskan LDR. Cuman sebelum menjelaskan saya masih kasih waktu kok 5 menit untuk membaca ya. Kemudian untuk potentiometer itu si Raka ya, Raka Arya ini kebagian pada potentiometer. Kemudian untuk LED masuk ke ini LED ini nanti akan memberikan penjelasan ke kita adalah Ramadhani Ikhlas. Kemudian 7 segment display ini yoga ya, yoga seperti itu. Jadi yoga nanti yang akan menjelaskan ke kita yoga ya. Fototransistor, wah fototransistor ini masuk ke Steven ya, masuk ke Steven. Kemudian nanti Noval Ardi yang terakhir sensor suhu ya. Nah silakan kalian sambil baca-baca ya, sambil baca-baca dengerin penjelasan saya ya, gitu. Boleh sambil buka-buka ya. Gitu. Jadi kalau kita bicara mengenai robotika ya, kalau kita bicara mengenai robotika kita P3E ya, kita bicara mengenai P3E itu masuk banyak ke penggunaan bahan-bahan elektronika. Nah bahan-bahan elektronika itu wajib kita ketahui dulu definisi dan fungsinya. Contoh LDR, light dependent resistor. Nah seperti apa itu nanti karakteristiknya, seperti apa cara kerjanya nanti jelasin kita. Yang penting satu, kalau kita melihat sebuah komponen elektronika itu yang harus kita ketahui adalah bahwa komponen itu secara fisik seperti apa ya, secara fisik seperti apa. Selanjutnya fungsi kerjanya seperti apa. Kemudian selanjutnya setelah fungsi kerja, bagaimana kita cara mengukurnya ya, komponen itu oke apa enggak gitu ya, itu rusak atau bermasalah atau tidaknya. Nah itu yang harus kita ketahui. Nah jadi kita harus tahu dengan baik seluk-beluk fungsional kerjanya itu saja. Nah nanti coba kalian jelaskan sesuai dengan yang saya perintahkan ke kalian. Nah sekarang saya minta yang berkesempatan pertama mau menjelaskan ke kita siapa? Monggo silakan. Sambil baca nggak apa-apa kok ya. Saya mulai aja. Sesi pertama nih Steven aja dulu lah. Ayo Steven. Steven silakan. Saya Pak. Iya silakan Steven. Ya. Sambil baca dikit-dikit nggak apa kan Pak? Boleh. Kita bukan ujian ya. Kita bukan ujian, tetapi kita belajar bareng ini ya. Gimana Steven? Silakan Steven. Ya Pak. Ya, pertama silakan. ini buat pengertiannya. Fototransistor adalah transistor yang dapat mengubah energi cahaya menjadi listrik dan memiliki penguat internal. Nah, cara kerja dari fototransistor itu di mana arus pada basis transistor
dikalikan untuk memberikan arus pada kolektor. Nah, khusus untuk fototransistor, arus basis dikendalikan oleh jumlah cahaya atau inframerah yang diterimanya. Nah, adapun prinsip kerja dari fototransistor, apabila terminal basis pada fototransistor menerima cahaya yang tinggi, maka arus yang mengalir dari kolektor ke emitor akan semakin besar. Kelebihan ataupun kekurangan dari fototransistor, yang pertama dari kelebihannya, pertama, fototransistor menghasilkan arus yang lebih tinggi dibanding dengan fotodioda. Yang kedua, harganya yang relatif murah. Yang ketiga, responnya yang cepat. Untuk kekurangannya, tidak dapat menangani tegangan lebih dari berapa ya tadi ya? Tidak dapat menangani tegangan lebih dari lupa Pak. Berapa coba? Tegangannya lebih dari berapa? Berapa tegangannya? Bentar, Pak. Lebih dari berapa ya? Ini fototransistor. Apa? Kira-kira? 1000? Bentar, Pak. Belum ketemu, bentar. Oke, nanti dicari tahu ya, Steven. Oke, terima kasih Steven. Jadi begini, fototransistor, dia merupakan komponen elektronika jenis aktif, ya, fototransistor, karena dia masuk rumput dioda juga. Terus jangan lupa bahwa dia punya fungsi kerja yang dengan karakteristik khusus dan punya tegangan referensi. Jadi kalau melewati dari tegangan referensi dia tidak akan bekerja, ya. Atau di bawah ambang batasnya dia tidak akan bekerja juga, ya. Jadi seperti itu, ya. Dia termasuk komponen aktif. Nah, jadi nanti coba cari tahu berapa sih tegangan kerjanya dia, ya. Tegangan matinya dia, apa tegangan non aktifnya dia seperti apa, ya. Oke, Steven? Ya, Pak. Oke, Pak. Ya, nanti coba cari tahu. Nah, selanjutnya, saya langsung aja. Muhammad Mulia. Muhammad Mulia, silakan Muhammad. Ya Pak. Ya, apa? LDR adalah resistor yang nilai hambatannya dipengaruhi oleh jumlah cahaya yang masuk ke dalam komponen. Jadi semakin besar cahaya yang masuk, hambatannya semakin kecil, yaitu sebesar 500 ohm, dan semakin gelap, semakin redup cahaya yang masuk, dia hambatannya akan paling besar 200 kilo ohm. Terus Pak. Iya, saya dengerin. Yang kamu jelaskan apa ini? LDR, Pak. Oke, LDR ya. Iya, Pak. Berarti dia adalah light dependent resistor, ya. Light dependent resistor. Oke. Nah, ada penjelasan lagi yang lain? Aplikasinya pada rumah tangga apa ya? Oh, aplikasinya biasanya buat lampu otomatis, terus shutter kamera, alarm, dan penerangan jalan biasanya Pak. Penerangan jalan. Pinggir-pinggir jalan, ya. Udah Pak. Oh gitu. Ya, jadi benar ya. Seperti yang kamu tadi sebutkan, berarti kamu sudah memahami apa itu fungsi kerja dari LDR. Jadi LDR itu memang light dependent resistor, komponen utama yang umum dipakai untuk sebagai kontrol ya, sensor. Jadi kalau misalkan kita pasang di sebuah lampu akan bekerja bisa on kalau misalkan LDR itu tidak ada cahaya yang menerpanya kan. Jadi pada saat LDR itu terkena cahaya, dia pada kaki-kaki yang lain dia akan memberikan nilai-nilai tertentu. Jadi dia termasuk LDR itu termasuk variabel resistor ya. Dia termasuk variabel resistor atau resistor yang bisa dirubah nilainya berdasarkan
pengaturan tertentu. Kalau potensio kan diputar-putar. Nah, kalau LDR itu kan berdasarkan cahaya yang menerpa pada objeknya, seperti itu. Oke, Mulya sudah benar. Nah, selanjutnya sekarang saya beralih ke Raka Arya Cahya. Silakan. Ya, Pak. Bentar ya, Pak. Oh, belum siap? Siap, Pak. Oh, siap. Oke, saya tunggu. Jadi potensiometer itu atau POT adalah salah satu jenis resistor yang nilai resistansinya dapat diatur sesuai dengan kebutuhan rangkaian elektronika ataupun kebutuhan pemaksainya, Pak. Itu biasanya kan dia ada di alat rumah tangga kayak di radio, tape mobil, DVD gitu, Pak. Mobil, tape mobil. Tape itu makanan yang saya suka. Oke, jadi potensiometer. Jadi aplikasinya apa nih? Contohnya yang bisa kita lihat secara langsung. Ya, potensiometer itu ada di mana? Ada di radio, Pak. Ada di radio ya. Berfungsi sebagai apa itu? Di radio. Fungsinya apa potensiometer itu? Fungsinya untuk mengatur besar kecilnya volume, Pak. Iya. Mengatur volume. Betul sekali, betul. Jadi potensiometer itu berfungsi untuk di radio mengatur suara, ya, mengatur suara. Pokoknya semua yang diputar itu bersifat resistif. Nah, itu potensiometer, ya. Oke, ya, benar. Selanjutnya siapa lagi? Saya akan pilih Yoga. Yoga Baby Atmaja. Oke, silakan Yoga. Siapa? Seven segment adalah komponen elektronika yang dapat menampilkan angka desimal melalui kombinasi segmennya. Seven segment display yang sering digunakan Seven segment yang menggunakan LED sebagai penerangnya. LED seven segment ini umumnya memiliki 7 segmen atau matriks dan 1 segmen titik yang menandakan koma. Jadi jumlah keseluruhan 7 LED sebenarnya adalah 8. Cara kerjanya pun boleh dikatakan mudah. Ketika segmen atau elemen tertentu diberikan arus listrik, maka display akan menampilkan angka atau digit yang diinginkan sesuai dengan kombinasi yang diberikan. Betul. Dia disebut 7 segment karena berjumlah 7 segmen. Ya, 7. Ya. Jadi ya, A, B, C, D, E, F, G. Ya. Dia membentuk angka 8 ya, angka 8 gitu ya. Nah, memang dia berfungsi sebagai display ya. Dia berfungsi sebagai display, artinya apa? Petunjuk ya. Kemudian bagaimana dia bekerja? Karena ada masing-masing catu ya, masing-masing catu pada input pada LED atau 7 segmen tadi ya. Jadi 7 segmen tadi itu terdiri atas 7 atau 8 LED ya di situ. Jadi kalau 7 namanya 7 ya 7 gitu ya, 7. Nah, seperti itu. Ya, oke, benar. Oke, selanjutnya Noval Ardi. Yo, Noval. Siapa? Oke, Noval. Ya, pertanyaan buat kamu apa tadi? Langsung. Sensor suhu, Pak. Sensor suhu, ya, jelasin ke saya. Apa sensor suhu? Oke. Sensor suhu adalah sebuah komponen yang berfungsi untuk merespon perubahan suhu atau temperatur di sekitar komponen tersebut. Ya. Jawabannya cuma itu aja kok. Mau apa lagi ya sensor suhu? Nah, terus apa lagi yang bisa kamu dapatkan di situ sensor suhu?
Fungsinya itu Pak untuk mengubah besaran panas menjadi besaran listrik yang berfungsi untuk mendeteksi gejala perubahan suhu pada objek tertentu. Nah, pada objek tertentu. Ya. Nah, contoh-contohnya apa aja? Termometer Pak, kulkas. Termometer, terus? Kulkas. Kulkas? Ya Pak. Oh iya. Magicom. Magicom. Itu bukan sensor suhu, itu Magicom itu. Itu kan. Tapi tulisannya ada Pak. Ada tulisannya. Wah. Salah bacanya berarti ya. Nyatet Pak. Oh nyatet, dicatat ya. Jadi coba jelasin kembali. Maksudnya gimana tuh? Ada Magicom itu, kulkas itu penempatan atau gimana? Oh itu contoh alatnya Pak. Oh contoh alatnya berada pada perangkat-perangkat itu ya? Ya, oke. Kok detak jantungmu kedengaran sampai sini ya? Wah kedengaran banget ini. Wah kok grogi banget kayaknya. Ya. Mama di kita Pak. Ada mama saya Pak di sebelah. Oh ada mamanya di sebelah. Oh salam buat mamanya. Ya. Ya ini lagi belajar kita. Oke. Oh Ibu. Iya Ibu, ini suka gangguin novel saya Bu. Kalau jawab dia lucu soalnya. Itu Pak, kebanyakan mainan ini game, jadi lupa semua pelajaran. Oh gitu Ibu. Wah ini novel ini kebanyakan main game ini kelihatan tuh. Mamanya komplain itu ayo. Ya tuh. Ingatlah teman-teman sekalian ya, kita belajar jarak jauh gini pasti sering di rumah ya, pasti interaksi kita dengan orang tua itu pasti lebih banyak ya, seperti itu. Nah makanya untuk itu ya kayak gini, kalau misalkan novel belajarnya bercanda, ketahuan mamanya ya, ditarik langsung telinganya seperti itu. Tapi kalau sungguh-sungguh kan orang tua juga merasa yakin bahwa putra dan putrinya itu mendapat pengajaran yang baik seperti itu ya. Terima kasih Bundanya Novel atas responnya. Oke, nah saya nge-review sedikit ya, jawaban-jawaban kalian ya, sambil saya buka bukunya ya, saya review sedikit. Nah ini saya akan share dulu ya. Setelah itu kita selesai ya. Nah saya share dulu. Nah seperti ini ya. Nah uraian materi kita di sini ya. Ini uraian materi kita ya. Ada LDR, potensiometer, LED, 7 segmen, foto, transistor, kemudian sensor suhu ya. Nah kita cek dulu LDR. Nah, di sini diterangkan bahwa LDR itu light dependent resistor. Jenis resistor yang nilai hambatan resistansinya tergantung pada intensitas cahaya yang diterima. Nah, kita lihat secara fisik ya. Kita lihat secara fisiknya seperti ini, ya. Kita lihat secara fisiknya seperti ini. Nah, kita lihat secara simbol. Ada resistor tetap, kemudian ada tanda panah masuk. Artinya apa? Dia memperoleh perubahan dari luar ya, dari luar ya. Ini kita asumsikan bahwa ini adalah intensitas cahaya yang masuk. Nah kemudian dia akan menerpa ini, selanjutnya kaki dua pin di sini akan berubah nilai resistansinya ya. Itu jadi light dependent resistor. Jadi resistor itu bergantung dari cahaya yang masuk seperti itu. Nah selanjutnya potensiometer dalam peralatan elektronik sering ditemukan potensiometer berfungsi pengatur volume ya. Nah jadi walkie talkie atau apa itu kan itu pengatur volume itu menggunakan potensiometer. Nah dalam rangkaian pengaturan gelap lampu atau light dimmer dan pengaturan tegangan power supply atau DC generator. Nah potensio juga ditemukan ya di rangkaian ini. Nah selanjutnya POT atau potensiometer. Nah di sini adalah strukturnya. Ya, kalau kita lihat ini adalah struktur resistansi tetapnya, resistor tetapnya ya, berbentuk hambatan seperti itu.
Kemudian ada tanda panah masuk. Nah, panah masuk ini di posisi tegak lurus. Dia bisa digeser ke kanan atau ke kiri. Artinya apa? Misalkan ini potensiometer ada pin 1, 2, 3. Pin 1 dan 3 ini adalah di posisi yang luar, sisi kiri dan sisi kanannya ini. Posisi terluar, dan 2 ini adalah posisi tengah. Sehingga kalau misalkan posisi tengah ini kita geser ya. Ini kita putar, kita geser sampai ke kanan, maka dia akan di posisi ini adalah batas maksimalnya. Kemudian kalau ini kita tarik sampai ke sini, ini adalah batas minimum. Nah, berkebalikan kalau kita menggunakan pin 2 dan 3, maka yang sebelah sini menjadi besar, yang sebelah sana menjadi kecil. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi di sini ada resistor tetapnya. Resistor tetapnya bisa kita lihat di posisi pin yang terluar, pin di sini dan di sini. Ini di 1 dan di 3, sedang 2 di tengah-tengah. Nah, artinya kalau kita pakai avometer buat ngecek, cek yang posisi ini sama ini ya, maka sambil diputar-putar dia akan ada perubahan nilai ya. Kalau di sini semakin ke kiri itu semakin kecil dan semakin ke kanan semakin besar, maka kalau kita ambil pin ini sama pin ini, kebalikan dari sini, kalau sini makin besar, kalau yang ini ke sini makin kecil, kebalikan. Jadi gunakan salah 2 bukan salah 1. 1 dengan 2 atau 2 dengan 3 seperti itu ya. Jadi kalau potensiometer kita gunakan 1 dengan 2, 2 dengan 3 seperti itu ya. Jadi kalau saya ada nggak ya potensiometer? Kayaknya sudah sharing. Saya biasanya bawa potensiometer buat untuk ditunjukkan. Jadi barang fisiknya seperti ini. Bentar ya. Dulu ada salah sebentar. Ya, sorry ada gangguan dikit. Nah, jadi ini potensio. Nah, sama ada bentuk struktur yang seperti ini ya, menyapu wiper. Biasanya ini ada di variabel resistor yang bentuknya pipih. Jadi tengahnya ada kayak garis buat kita ngetrim pakai obeng, diputar. Jadi kalau potensiometer ini kelihatan nih ada bagian yang bisa diputar. Tapi kalau trimmer atau variabel resistor yang jenisnya pipih, ini biasanya diputar di sini menggunakan obeng. Ya. Nah, di sini potensiometer ada jenis slider, ada yang rotari. Rotari itu putar, slider itu geser. Ya. Walaupun bentuknya besar, bentuknya kecil, kalau simbolnya resistor tetap juga itu resistor, ya. Nggak usah bingung, ya. Nah, ada yang slider digeser, ada yang rotari. Yang ada di sini ada rotari. Ini rotari, ini juga rotari karena potensi internal. Kalau geser itu dia biasanya digeser di titiknya di atas bodinya. Ya, ini masih diputar juga. Ya, ini jenisnya rotari juga. Nah, kemudian potensio trimmer. Nah, ini tadi ada potensio trimmer. Kalau potensio trimmer ini ya, karena apa? Dia tidak dilengkapi dengan ujung putaran, tapi ini biasa diputar pakai apa? Pakai obeng. Ya, pakai obeng. Nah, selanjutnya kalau ini prinsip kerjanya ya, ini bisa dibaca sambil jalan. Nah, selanjutnya dengan LED. LED itu light emitting dioda. Itu sebagian besar digunakan pemanfaatannya untuk kita pakai sebagai apa? Indikator ya, indikator. Jadi kalau misalkan itu LED-nya nyala, artinya televisinya nyala, ada televisi kondisinya mati tapi LED-nya nyala. Itu posisi standby. Nah, jadi light emitting dioda, komponen yang memancarkan cahaya monokromik ketika diberikan tegangan maju ya. Ini bahasa teknisnya. Bentuknya seperti ini. Nah, bentuk LED umum kita pakai ini. Kalau ada ini seperti apa? Ini biasanya sebentar saya punya kayaknya. Ada nggak ya LED yang bentuknya bulat begitu? Ada itu bentuknya kotak seperti ini. Ini biasanya ada pada ini apa? Jam digital atau yang seperti ini bisa pakai. Ya, nah seperti ini. Lihat, ya kalau saya matikan. Nah, ini LED. Ya. Ini LED. Yang saya pakai ini LED. Nah. Jadi cahayanya kotak-kotak. Ya, cahayanya kotak-kotak.
Nah itu. Jadi di dalamnya ini ada LED jenis bentuk yang kotak-kotak seperti ini, ya itu. Jadi terus lampu-lampu yang biasanya yang motor-motor sekarang ini pakainya yang kotak-kotak, ya, yang kotak-kotak seperti yang di layar kita ini, ya seperti itu. Nah simbolnya kita bisa lihat. Ini simbolnya adalah keluar, berarti dia memendar atau memancarkan cahaya. Di sini ada anoda dan katoda, ya. Anoda bernilai positif, katoda bernilai negatif. Jadi kalau di sini kita kasih baterai positif negatif, maka dia akan bekerja. Tapi kalau kebalikannya dia akan mati, tidak bekerja. Ya, nah, nanti bisa dibaca lagi ini ya, cara kerja LED. Nah ini penjelasan secara teori atomnya ya. Nah, oke, ini mengenai polaritas, bentuk fisiknya. Nah, seperti ini. Anoda seperti ini, katoda seperti ini ya. Nah, di sini biasanya ada perantara kawat kecil ya. Di ujungnya sini ada kawat kecil, ada kawat kecilnya. Ya, kawat kecil itu berfungsi untuk pertemuan antara polaritas positif dan negatif sehingga bereaksi pada cahaya. Dia akan berubah menjadi cahaya. Ya, bahasa gampangnya positif negatif diketemukan dalam tubuh tabung hampa udara, dia akan terbakar di situ, tapi tidak kemana-mana, ya, tidak kemana-mana seperti itu, ya. Nah, selanjutnya saya geser lagi, LED sudah selesai. Nah, 7 segment, ya. Nah, 7 segment atau display, ya. Nah, kita langsung saja. Nah, nih 7 segment. Ya, disebut 7. Kita lihat notasinya ada A, B, C, D, E, F, G ya. A, B, C, D, E, F, G. Ada 7. Nah, 8 ini di sini ya. 8-nya di sini. Nah, jadi sebetulnya ini adalah 7. Kalau di sini ada 8 ya. 7 dioda atau 7 LED yang dirakit menjadi satu bagian. Jadi A, misalkan A. Di sini A, di sini posisi atas A, B, C, D, E, F, G ya. Nah, asumsikan aja misalkan salah satu di antara ini A. Misalkan yang ini nomor 1 ini adalah A, yang ini ada, yang 2 adalah B, kemudian yang 3 commonnya ya. Nah, 1, 2, 4. Jadi yang di sini potensial positifnya, yang di atas adalah potensial negatifnya. Disebut common katoda. Kalau anoda bernilai positif, maka katoda bernilai negatif. Nah, common artinya dijadikan satu. Common katoda dijadiin satu. Bagaimana dengan common anoda? Common anoda, kan anoda tadi bermuatan positif, maka positifnya dijadikan satu, maka katodanya dibiarkan satu-satu. Ya, gitu, seperti itu. Nah, ini prinsip kerjanya, ada semacam decoder input berupa coding dari bilangan biner, kemudian dimasukkan ke driver untuk memberikan coding di sini. Kita masih ingat pelajaran pelajaran bilangan biner, misalkan bilangan 1 itu 1, 0 itu 0. Kalau 2, 1, 0. Maka di sini kita coding 1, 0 ya, untuk angka 2, maka di sini akan muncul 2. Misalkan kita coding 3, maka di sini inputnya adalah bilangan binernya 1, 1. Nanti saya jelaskan lebih lanjut masalah ini ya. Mungkin kalian sudah banyak lupa masalah coding ini. Nanti di pelajaran PSR itu akan dikuatkan kembali ya. Nah, selanjutnya di sini ada fototransistor. Fototransistor itu bekerja menggunakan basic cahaya ya. Dia berdasarkan ada cahaya atau tidaknya ya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan kawan-kawannya, begitu ada cahaya dia akan bergerak seperti apa ya. Dia akan bereaksi seperti apa. Nah, fototransistor ini umumnya ada yang transmitter, ada receiver, ada yang mengirim, ada yang menerima, seperti itu ya. Nah, kalau ini semua penerima semua ya. Dia menerima itu. Kalau yang saya maksud itu seperti ini. Seperti infrared, fotosensor itu juga sama rumpun dengan infrared. Jadi nanti bisa dipelajari lagi prinsip kerjanya karena waktu kita terbatas.
ya. Kemudian sensor suhu. Nah, temperatur sensor. Sensor suhu itu secara otomatis memang mendeteksi suhu, ya, mendeteksi suhu yang di sekitarnya, ya. Kemudian jenisnya ada termostat, ya. Kemudian termostat ini ada pada kulkas, benar ya, ada pada kulkas biasanya, ya, termostat ini. Kemudian ada jenis termistor. Nah, termistor ini biasanya kalau termistor itu ada di ini, di dalam kulkas, di bagian dalamnya. Kalau ini bagian luarnya biasanya, ya. Nah, kemudian ada PTC dan NTC. Nah, kalau PTC ini adalah positif temperatur koefisien, kalau NTC adalah negatif temperatur koefisien. Selanjutnya ada RTD, ya, resistive temperature detector. Nanti kita bahas lebih lanjut, ya, berikutnya. Nah, seperti ini barang fisiknya, ya. Jadi dia di permukaan kepalanya akan mendeteksi suhu tertentu, maka akan ada nilai berbeda pada kakinya. Kan pasti ada kakinya nih, ya, ini ada kakinya. Jadi kalau ini panasnya berubah, ada suhu tinggi atau suhu rendah, maka di sini akan mengikuti berapa nilai resistifnya, seperti itu, ya. Nah, seperti itu, ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dari sini ada yang ditanyakan? Cukup? Oke, saya rasa seperti itu aja ya, karena waktunya sudah mau habis, nanti akan mati dengan sendirinya ini filmnya. Jika ada kendala segala macam, tolong disampaikan. Terima kasih juga sudah support ya. Kemudian jangan lupa kalian belajar di rumah pasti dipantau oleh orang tua. Selalu jaga kesehatan, jaga keselamatan ya. Gunakan protokol kesehatan yang berlaku. Terima kasih atas waktunya. Kita lanjut lagi di ini ya, di Google di WA grup kita ya. Oke. Nanti saya akan lanjutkan soalnya. Oke, terima kasih atas waktunya.